Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Ibu akan membahas tentang kisi-kisi dari materi IPA penilaian tengah semester 1. Mohon disimak dengan baik. Yang pertama adalah objek IPA. IPA adalah salah satu jenis pengetahuan yang ada dalam bidang kehidupan. Objek IPA yang dipelajari adalah seluruh benda yang ada di lingkungan sekitar. Contohnya logam, air, minyak itu merupakan salah satu objek IPA. Ilmu IPA berkembang melalui proses penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan. Jadi di sini ilmu IPA itu bisa ditemukan karena adanya penelitian, percobaan secara ilmiah atau secara sains. Yang kedua adalah pengamatan kuantitatif dan kualitatif. Pengamatan kuantitatif adalah pengamatan dengan bantuan alat ukur, misalnya menggunakan penggaris, termometer, dan neraca. Sehingga pada pengamatan kuantitatif, kita nanti memperoleh data biasanya berupa angka. Contohnya, panjang diameter pohon adalah 23 cm. Yang kedua adalah pengamatan kualitatif. Pengamatan kualitatif adalah pengamatan yang dapat dilakukan dengan indera seperti melihat, mendengar, membau, mengecap, dan meraba. Contoh pengamatan yang dihasilkan nanti berupa data, bunga harum, kulit kasar, rasanya masam. Jadi bisa disajikan dengan menggunakan kata atau menggunakan bahasa-bahasa yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah pengukuran. Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Misalnya, kita melakukan kegiatan pengukuran panjang meja dengan pensil. Dalam kegiatan tersebut, artinya kita membandingkan panjang meja dengan panjang pensil. Alat ukur panjang contohnya adalah penggaris, mistar, meteran, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Alat untuk mengukur massa contohnya neraca atau timbangan, sama lengan, neraca lengan gantung, neraca Ohaus atau timbangan 3 lengan, neraca pegas atau dinamometer, dan timbangan digital. Jadi di sini suatu besaran panjang maupun massa pasti memiliki alat ukur. Nomor 4, satuan baku dan tidak baku. Satuan baku adalah satuan pengukuran yang menunjukkan hasil sama meski dilakukan oleh orang lain ataupun dilakukan di tempat lain. Sedangkan satuan tidak baku adalah hasil pengukuran antara orang yang satu dengan orang yang lain pasti memiliki hasil yang berbeda-beda. Jadi di sini satuan baku itu satuan yang sudah ditetapkan, sedangkan satuan tidak baku itu satuan yang bisa berubah-ubah. Contoh satuan baku adalah meter, sentimeter, kilometer itu adalah satuan panjang, kilogram, gram satuan massa, liter, sentimeter kubik, meter kubik satuan dari volume, hektar, meter persegi itu satuan luas, detik adalah satuan dari waktu. Ini merupakan satuan baku. Sedangkan satuan tidak baku contohnya adalah patok, jengkal, kaki, depa, kaleng, botol, tempurung kelapa. Misalkan kita melakukan panjang meja dengan mengukur menggunakan hasta. Dapat berapa hasta antara satu orang dengan orang yang lain pasti berbeda-beda. Sedangkan kalau kita pakai penggaris, maka antara orang yang satu dengan orang yang lain pasti memiliki hasil yang sama karena
di sini ada alat yang dinamakan dengan penggaris. Jadi, meter, sentimeter, dan lain-lain itu merupakan satuan baku, sedangkan satuan tidak baku itu satuan yang bisa berubah-ubah. Contohnya, jengkal, kaki, karena jengkal orang dengan kaki orang itu pasti berbeda-beda. Nomor 5, besaran pokok dan turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah didefinisikan atau ditetapkan terlebih dahulu dan tidak bergantung pada satuan-satuan yang lain dalam standar internasional. Sedangkan besaran turunan merupakan besaran yang satuannya diturunkan atau dijabarkan dari satuan pokok. Jadi di sini intinya besaran pokok itu sudah merupakan suatu besaran yang sudah ditetapkan ya. Contohnya adalah massa satuannya kilogram, besaran pokok panjang satuannya meter, waktu satuannya sekon, suhu satuannya Kelvin, jumlah zat satuannya mol, kuat arus satuannya ampere, dan intensitas cahaya satuannya adalah candela. Ini merupakan contoh-contoh besaran pokok. Jadi ada mapa, waku, injusu, massa, panjang, waktu, kuat arus, intensitas cahaya, dan suhu. Itu merupakan contoh-contoh dari besaran pokok. Contoh besaran turunan adalah luas, volume, massa jenis, kecepatan, percepatan, gaya atau berat, usaha, daya, momentum, impuls, tekanan, momen torsi, dan momen inersia. Ini merupakan contoh dari besaran turunan, yaitu suatu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Nomor 6 adalah konversi. Konversi satuan adalah mengubah nilai dari suatu sistem satuan ke nilai satuan lain. Contohnya, 1 ton sama dengan 1000 kg. Di sini satuan ton dikonversikan menjadi kilogram. 1 ton sama dengan 10 kuintal. 1 kuintal sama dengan 100 kg. 1 kilogram sama dengan 2 pon. 1 pon sama dengan 5 on. 1 kilogram sama dengan 10 ons. Itu merupakan contoh konversi. Contoh konversi dalam waktu, contohnya adalah 1 hari sama dengan 24 jam, 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 sekon. Nomor 7, konsentrasi. Ani membuat larutan garam dengan memasukkan 25 gram garam ke dalam 500 ml air. Konsentrasi larutan garam yang terbentuk adalah, jadi kalau menghitung konsentrasi itu adalah konsentrasi sama dengan massa terlarut dibagi volume pelarut. Di sini di soal massa terlarutnya adalah berapa? Yaitu garam. Garam itu termasuk massa terlarut. Terlarutnya 25 gram garam. Sedangkan volume pelarutnya, sedangkan pelarut itu adalah air yang jumlahnya lebih banyak, itu namanya adalah pelarut. Volume pelarut sama dengan 500 ml. Jadi konsentrasi dapat disimpulkan adalah massa terlarut dibagi volume pelarut yang satuannya adalah gram per liter. Jadi dari soal tersebut maka konsentrasinya sama dengan 25 gram garam dibagi 0,5 liter. 500 ml diubah menjadi liter, yaitu menjadi 0,5 liter. 25 gram dibagi 0,5 liter sama dengan 50 gram per liter.
Jadi konsentrasi larutan garam yang dibuat Ani adalah 50 gram per liter. Nomor 8, laju pertumbuhan. Tony menanam cabai di dalam pot. Ia ingin mengukur laju pertumbuhan cabai yang ditanamnya. Di awal melakukan pengukuran, cabai Tony memiliki tinggi 4 cm. 2 minggu kemudian, Tony mengukur kembali. Tinggi cabai yang didapat adalah 32 cm. Laju pertumbuhan cabai milik Tony adalah, untuk melakukan perhitungan laju pertumbuhan, maka di sini laju awal pertumbuhan adalah 4 cm. Setelah 2 minggu, artinya 14 hari, maka menjadi 32 cm. Jadi, laju pertumbuhan adalah pertambahan tinggi dibagi selang waktu. Pertambahan tingginya adalah 32 cm dikurangi 4 cm dibagi 14 hari. Maka 28 cm dibagi 14 hari hasilnya adalah 2 cm per hari. Jadi laju pertumbuhan cabai Tony adalah 2 cm per hari, atau setiap harinya tumbuh 2 cm. Nomor 9, tujuan klasifikasi makhluk hidup. Tujuan klasifikasi diantaranya adalah mengetahui manfaat masing-masing jenis makhluk hidup bagi manusia. Dapat mempermudah untuk mengetahui urutan proses evolusi atau perkembangan suatu makhluk hidup. Yang ketiga, menyederhanakan objek studi, mengetahui adanya saling ketergantungan di antara makhluk hidup, dan mengetahui kekerabatan makhluk hidup yang beraneka ragam. Ini merupakan salah satu tujuan dari sistem klasifikasi pada makhluk hidup. Nomor 10, tata nama binomial nomenklatur adalah aturan cara penulisan tata nama ilmiah untuk semua makhluk hidup termasuk hewan, tanaman, dan organisme hidup. Aturan penulisan nama ilmiah adalah terdiri dari 2 kata binomial. Kata pertama menunjukkan genus, kata kedua menunjukkan spesies. Huruf depan kata pertama menggunakan huruf kapital. Huruf depan kata kedua menggunakan huruf kecil. Ditulis dengan garis bawah, cetak miring, atau cetak tebal. Contohnya padi. Nama ilmiahnya adalah Oryza sativa. Bisa ditulis dengan huruf miring, kemudian huruf cetak tebal, maupun dengan di garis bawah. Nomor 11, tingkatan klasifikasi. Disebut dengan takson. Takson adalah kelompok makhluk hidup yang anggotanya memiliki banyak persamaan ciri. Tingkatan-tingkatan klasifikasi yaitu Nia di Klabang Sumaji, Nia dunia, di divisi, kelas, bang bangsa, suku, marga, jenis. Jadi di sini tingkatan-tingkatan takson adalah dunia, divisi, kelas, bangsa, suku, marga, dan jenis. Bisa dilihat di tabel urutan tingkatan takson dari tingkat tertinggi hingga terendah. Nomor 12, ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bernapas.
Yang kedua, memerlukan makanan dan minuman karena untuk mendapatkan energi. Yang ketiga, makhluk hidup itu bisa bergerak, ada yang bergerak aktif maupun bergerak pasif seperti tumbuhan. Makhluk hidup juga tumbuh dan berkembang. Kemudian makhluk hidup dapat berkembang biak atau reproduksi untuk melestarikan keturunannya. Yang keenam, makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Kemudian, makhluk hidup dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Nomor 13, kunci determinasi. Kunci determinasi adalah petunjuk yang dapat digunakan untuk menentukan famili, ordo, genus, atau spesies pada hewan dan tumbuhan. Kunci ini terdiri dari sederetan pernyataan yang terdiri dari 2 baris dan berisi deskripsi dari ciri-ciri organisme yang disajikan dengan ciri yang berlawanan. Nomor 14 adalah mikroskop. Mikroskop merupakan alat yang digunakan untuk mengukur benda-benda yang berukuran kecil. Bagian-bagian pada mikroskop diantaranya adalah lensa okuler. Fungsinya adalah untuk menghubungkan mata langsung, pengintai, atau pengamat yang berfungsi untuk memperbesar bayangan objek. Yang kedua adalah tabung mikroskop untuk menghubungkan lensa okuler dan lensa objektif. Kemudian ada revolver untuk memutar dan mengganti lensa objektif yang digunakan dalam pengamatan. Yang keempat ada lensa objektif pembesaran lemah, yaitu lensa yang berada di dekat objek atau benda berfungsi untuk memperbesar bayangan benda. Lensa objektif perbesaran lemah memiliki pembesaran paling kecil. Yang kelima adalah lensa objektif pembesaran kuat. Lensa objektif yang memiliki pembesaran paling besar yang dimiliki oleh suatu mikroskop. Yang keenam, meja mikroskop sebagai tempat meletakkan objek atau preparat yang diamati. Klip untuk menjepit preparat. Kaki mikroskop untuk menyangga atau menopang mikroskop. Cermin berfungsi untuk mengarahkan cahaya pada objek. Diafragma gunanya untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke lensa objektif. Lengan mikroskop gunanya sebagai pegangan. Pemutar halus untuk menggerakkan lensa objektif terhadap preparat secara pelan atau halus. Pemutar kasar gunanya untuk menggerakkan tubus ke atas dan ke bawah secara cepat. Itulah bagian-bagian pada mikroskop dan fungsinya. Nomor 15, Gymnospermae dan Angiospermae. Gymnospermae ciri-cirinya berupa semak atau pohon, batang berkayu dan bercabang, bijinya tidak berada di dalam buah, tidak memiliki bunga sesungguhnya, kelaminnya tunggal, penyerbukannya dengan anemogami, daunnya umumnya berupa daun jarum atau sisi lebar. Angiospermae ciri-cirinya bakal biji diselubungi dengan suatu badan yang berasal daun buah, memiliki bunga, batang berkayu dan bercabang, daunnya lebar, tunggal, dan majemuk. Kemudian Angiospermae pertulangan daunnya juga beragam. Contoh Gymnospermae: cemara, gingompita, pinus, pakis haji, juniper, ginggo, melinjo, damar. Contoh Angiospermae: pohon durian, jambu, mangga, rambutan, apel, pir, tomat, terong, jagung, dan pepaya. Nomor 16, materi. Materi menurut wujudnya dibedakan menjadi materi berwujud padat, cair, dan gas. Ciri-ciri dari padat adalah memiliki bentuk dan volume yang tetap. Jarak antar partikel zat padat sangat rapat.
Partikel-partikel zat padat tidak dapat bergerak bebas. Ciri-ciri dari materi berwujud cair adalah mempunyai volume tertentu tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap, tergantung pada tempat yang digunakan. Jarak antar partikel zat cair lebih renggang. Partikel-partikel zat cair dapat bergerak bebas namun terbatas. Ciri-ciri dari materi yang berwujud gas tidak mempunyai volume dan bentuk yang tertentu atau yang tetap. Jarak antar partikel gas sangat renggang. Partikel-partikel gas dapat bergerak sangat bebas. Contoh materi berwujud padat adalah kayu, logam, kursi, meja, itu merupakan materi berwujud padat. Yang berwujud cair contohnya adalah air, jus, alkohol. Materi yang berwujud gas contohnya adalah gas oksigen, gas karbon dioksida, gas helium. Hewan vertebrata dan avertebrata atau invertebrata. Invertebrata adalah hewan tanpa tulang belakang, sedangkan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Contoh invertebrata adalah serangga, cacing gelang, cacing pita, spons. Contoh vertebrata adalah manusia, gajah, burung, dan ular. Ciri-ciri dari invertebrata adalah tidak ada dinding sel, reproduksinya secara generatif, multiseluler, tidak ada tulang punggung, dan heterotrofik yang tergantung pada yang lainnya. Ciri-ciri dari vertebrata adalah ada tulang punggung, dinding selnya ada, multiseluler, sistem saraf yang maju, memiliki kerangka internal yang dikembangkan dengan baik, dan memiliki penutup luar kulit atau pelindung. Nomor 18, unsur. Unsur adalah zat tunggal atau zat murni yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Unsur logam contohnya adalah aluminium, barium, besi, emas, kalium, kalsium, perak, kromium, magnesium, mangan, dan natrium. Contoh-contoh unsur semilogam adalah boron, silikon, germanium, arsen, antimon, tellurium, dan polonium. Contoh unsur non-logam antara lain fluorin, helium, hidrogen, klorin, nitrogen, oksigen, dan neon. Jadi unsur itu merupakan suatu zat tunggal yang berdiri sendiri atau jomblo ya di sini. Unsur dibagi menjadi 3, ada golongan logam, non-logam, dan unsur semi logam. Nomor 19, senyawa. Gabungan dua unsur atau lebih melalui reaksi kimia disebut dengan senyawa. Senyawa bisa dikatakan sebagai zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Jadi senyawa di sini itu merupakan gabungan dua unsur atau lebih. Contoh dari senyawa adalah nomor 20. Logam dan non-logam. Ciri-ciri logam berwujud padat kecuali laksa, bersifat kuat dan dapat ditempa, dapat menghantarkan listrik dan panas atau bersifat konduktor. Ciri-ciri unsur non-logam adalah dapat berwujud padat, cair, dan gas, bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa, serta tidak dapat menghantarkan listrik dan panas atau disebut dengan isolator. Nomor 21, sifat asam dan basa.
Sifat asam adalah rasanya masam, dapat menimbulkan korosi, memiliki pH di bawah 7, dapat merubah kertas lakmus biru menjadi berwarna merah, serta melepaskan ion H+ dalam air. Contoh asam adalah buah jeruk, buah anggur, asam cuka, keju. Jadi biasanya asam itu terdapat dalam buah-buahan ya yang paling banyak yang rasanya masam atau kecut. Kemudian sifat-sifat dari basa yaitu rasanya pahit, terasa licin di kulit, pH-nya di atas 7, dapat merubah kertas lakmus merah menjadi berwarna biru, dan di dalam air basa melepaskan ion OH-. Contoh-contoh yang mengandung basa adalah obat mah, sabun, deterjen. Itu merupakan contoh-contoh dari sifat basa. Nomor 22, perubahan fisika dan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak akan menghasilkan zat baru. Contohnya, air mengembun, kapur barus menyublim, air membeku, lilin meleleh. Biasanya perubahan fisika itu perubahan yang disertai perubahan wujudnya saja. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Contohnya, nasi membusuk, kertas dibakar, besi berkarat, bom meledak. Ciri-ciri perubahan fisika biasanya berupa pembusukan, pembakaran, kemudian perkaratan. Nomor 23, metode pemisahan campuran. Yang pertama adalah filtrasi berdasarkan ukuran partikel, sentrifugasi, cairan dan padat dengan partikel yang sangat kecil, destilasi, perbedaan titik didihnya, kromatografi berdasarkan perbedaan tingkat kelarutan, sedangkan sublimasi adalah zat yang dapat menyublim. Jadi suatu pemisahan campuran yang di dalamnya terdapat zat yang dapat menyublim, contohnya kapur barus.